الحمد لله الحمد لله الذي عظم شهر ذي الحجة شهر المبارك. الحمد لله الذي أعطانا نعمة كثيرة والسكينة والسعادة والبركة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وبعد تحية فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم أتموا الحج والعمرة لله. فيا عباد الله ayyuhal hadirun ayyuhal mu'minun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat yang sama-sama memiliki kualitas iman dan takwa sehingga melangkahkan kaki melaksanakan ibadah rutin niyah kita, ibadah Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, hari yang terbaik. Ketika kita dipanggil idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait, itu konsepnya yang selalu kita tetap istiqomah menjalankan ibadah, terutama ibadah Jumat. Seluruh aktivitas kita harian, yang penting, yang tidak penting, semua kita tinggalkan. Kita perangi hawa nafsu kita menuju masjid menjalankan ibadah Jumat. Kesemuanya kita insyaallah nawaitunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan juga diberikan barokah di hari Jumat. Apapun profesi kita lebih baik, karir kita lebih baik, usaha kita lebih baik, dan juga kehidupan kita lebih baik, rumah tangga kita baik, masyarakat dan bangsa kita insyaallah lebih baik, amin ya rabbal alamin. Sikap optimisme ini penting, harus dimiliki oleh umat Islam dimanapun dia berada, ketika dia mengedepankan iman dan takwa. Setiap Jumat kita diseru untuk meningkatkan iman, takwa itu adalah dalam rangka menumbuhkan semangat berkorban, semangat berdulhijjah, semangat beridul adha, semangat berumroh, semangat berhaji. Inilah bulan yang sangat relevan. Saudara, jangan lupa kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Perbanyaklah membaca salawat di akhir zaman, insyaallah menjadi solusi sepanjang kehidupan. Apapun masalahnya, kembalikan kepada Allah, larilah kita fafirru ilallah, bangunlah kita qiyamul lail, salat malam jangan ditinggalkan. Sekalipun boleh jadi kita khilaf, kita berdosa, insya Allah ketika kita sudah kembali kepada Allah, kita bertobat, apapun jenis dosanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, karena Allah Maha penerima taubat. Innallaha ghafurur rahim, sebenarnya Allah Ghafur, Allah yang Maha Pengampun, Rahim, yang Maha Penyayang. Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang hadirin adalah hamba-hamba yang bahagia, hamba-hamba yang sehat, hamba-hamba yang memiliki kualitas kesejahteraan yang tinggi, hamba-hamba yang memiliki kesabaran yang luar biasa, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena itulah adalah puncak kenikmatan kita hidup dunia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu
visi misi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Saudara, sebagai ilustrasi bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, bulan Rajab, ini masih nuansa Dzulhijjah. 4 hari yang lalu kita takbiran, 4 hari yang lalu kita menyelenggarakan pelaksanaan Idul Adha. Idul Adha sering disebut dengan Idul Kurban. Makna dari Adha sendiri adalah pelaksanaan kurban. Darah hari-hari ini adalah hari luar biasa jamaah haji sedunia. Mereka sedang persiapan menuju Madinah. Mereka ketika gelombang 2 akan berangkat ke Madinah setelah sukses menjalankan ibadah hajinya. Ketika 8 Dzulhijjah yang lalu kita di sini tarwiyahan, 9 Dzulhijjah kita arafahan, dan yakin bahwa hadirin yang hadir di masjid yang mulia ini, Baitur Rahman Ancol ini, insya Allah dosa kita setahun lalu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa yang akan datang sudah dihapus karena kita menjalankan ibadah puasa Arafah. Puncak daripada haji saudara adalah Arafah. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Karenanya momen Dzulhijjah itu adalah sungguhnya momen motivasi kuat, momen evaluasi sejauh mana cita-cita kita ingin berhaji itu masih berapa persen, dan atau adakah keinginan atau adakah perjuangan menuju menyempurnakan keislaman kita melalui ibadah haji, saudara. Itu yang penting harus kita evaluasi, mau tidak mau, karena Rasulullah sering bersabda di beberapa kitab, Bunyal Islam ala khamsin, itu di antara yang paling penting adalah yang kelima, puncaknya adalah pergi haji bila mana kita mampu. Bahasa pergi haji bila mana mampu, bila mana ini yang harus perjuangan, saudara. Kita ingat Siti Hajar memiliki anak Ismail yang sangat ganteng, anak yang didambakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tidak kenal Nabi Ibrahim? Khalilullah, kekasih Allah, saudara. Diperintah oleh Allah, Ibrahim, tinggalkan istrimu, anakmu, Siti Hajar, di padang tandus Mekah. Luar biasa, saudara. Bagaimana perjuangan seorang istri salihah memiliki bayi Ismail yang sangat ganteng di tempat yang tandus. Dia harus berjuang sendirian, tapi karena Allah, suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya soleh, subhanallah. Nah ini saudara, perjuangannya adalah disebut dengan sa'i. Sa'i itu perjalanan antara Sofa dan Marwah. Sofa Marwah berakhir Marwah berdoa. Ketika ada lampu pilar hijau disunahkan Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu nalam innaka antal wa'azul akram. Baik itu umroh maupun haji, sa'i sama. Karenanya saudara, itu puncak perjuangan Siti Hajar. Sa'a artinya usaha keras, bisnis. Umat Islam harus bisnis, umat Islam harus usaha. Umat Islam tidak boleh tidur terus menerus. Dia memiliki usaha, entah di PNS, di swasta, di birokrasi, di yayasan, di masyarakat, di sosial, di lembaga-lembaga dakwah dan lain sebagainya, saudara. Itulah hebatnya Islam rahmatan lil alamin. Di mana saja umat Islam ada tampil, dia menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi semesta alam. Dimanapun kita berada, sebaiknya khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang bisa kita petik dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam. Dan bukan nggak ada godaan, ada setan di kanan kiri Nabi Ibrahim. Ibrahim, anakmu hebat, kamu udah bertahun-tahun tidak mendapatkan anak, tetapi kamu diperintah untuk menyembelih anakmu, itu jangan kau lakukan, itu mimpi saja, kata setan.
Maka di dalam pelaksanaan ibadah haji, saudara, setelah wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian ke mabit Mina, di Mina tanggal 10 Zulhijjah, puncaknya adalah Jumroh Aqabah, untuk menghancurkan godaan setan itu. Yang namanya setan harus dilempar, makanya lempar Jumroh Aqabah. Disitulah jamaah sedunia sama wajib lempar jumroh dengan 7 batu kerikil, dengan baca rojmal lisyayatin waridul rahman. Terkutuklah kau setan yang menggoda Nabi Ibrahim, ridul saya yang mencari ridha Allah di dalam mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasca itu masih ada ujian-ujian dari kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Setannya datang terus-menerus. Itu di level Nabi, apalagi di level kita. Ketika puncak perintah daripada korban itu adalah menyembelih anaknya, bagaimana kalau perintah itu datang di tahun 2024 di Indonesia ini dan kita di Ancol ini? Tentu kita akan berat keimanan. 4 anak kita, 5 anak kita suruh motong 1. Sedangkan pemotongan kita itu perintahnya itu hewan korban. Hewan korban juga berat sekali dia mengorbankan. Bagaimana kalau suruh mengorbankan anak, saudara? Nauzubillah. Karena ini keimanan, ketakwaan yang tertinggi kita puncaknya adalah pengorbanan. Islam ini mengajarkan kita untuk berkorban. Bukan hanya memotong hewan, dan memang hewan gak nyampe kepada Allah. Dalam satu ayat, la yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Gak nyampe dagingnya, hewannya, darahnya ke Allah. Yang nyampe adalah ketakwa. Ketakwaan adalah puncak kesabarannya itu. Ketakwaan adalah puncak pasrahnya Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail. Puncak kesabaran dan tawakalnya kepada Allah, yakin dia bisa hidup ditinggal ayahnya, ditinggal suaminya di padang tandus. Siti Hajar berjuang keras, ternyata bisa, saudara. Nabi Ismail AS dengan kakinya keluarlah air namanya Zam-Zam yang sekarang memberkahi dunia, saudara. Jutaan umat Islam, dan tidak akan pernah kering sampai ila yaumil qiyamah. Air Zam-Zam itu, saudara, air yang sangat memberkahi umat Islam sedunia. Bukan hanya orang Islam, non-Muslim pun ikut ingin minum air Zam-Zam. Sidang Jumat juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini adalah pengorbanan, dan pengorbanan ini bukan nunggu Idul Adha. Planning ke depan tahun 2025, 1446 Hijriah, tentunya bagaimana memperbanyak kuantitas hewan kurban. Itu tentu program DKM. Dan ini kesadarannya adalah inna a'tainakal kautsar tadi, ayat yang sangat pendek, diberikan nikmat yang banyak, rezeki yang luas, karir yang banyak, punya yayasan, jadi guru, jadi teknokrat, punya ruko, punya investasi, punya kontrakan, punya ATM banyak. Tinggal fasolli li rabbika wanhar. Sholatlah kalian, Idul Adha pasti sholat, li rabbika karena Tuhanmu, wanhar potong korban. Orang sholat Idul Adha tidak disertai dengan potong korban, dipertanyakan pengamalan aplikasi dari ajaran yang Allah sampaikan ini. Karena sudah semangat berkorban itu Allahumma paksain, memang harus kita paksain. Kalau hitung-hitungan hewan korban itu mahal, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Tapi beli motor mampu, beli mobil mampu, bayar kontrakan mampu. Nawaitunya yang harus kuat. Innamal a'malu binniyat. Dan an-niyah menurut beberapa kitab fikih, qasdu syai' muqtarinan bibili. Dia niat sengaja, kemudian muqtarinan bibili, langsung aplikasinya adalah amaliyah. Niat haji, labbaik Allahumma hajat, ya Allah, nabung, cepat daftar, selesai. Labbaik Allahumma umratan, labbaik kurban. Bukan hanya labbaik ketika menjalankan ibadah sholat sunnah Idul Adha saja, saudara. Nah, inilah pengorbanan yang harus kita lakukan dan menjadi evaluasi. Alhamdulillah kita evaluasi Jabodetabek dan bahkan masyarakat Indonesia antusias korban itu hari demi hari, tahun demi tahun makin meningkat kuantitasnya. Ini menandakan keimanan dan ketakwaan umat Islam Indonesia, apalagi dunia, saudara. Ketika kita buka di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya,
Karena sekarang informasi globalisasi ini luar biasa. Di India, di Pakistan, di negara-negara sana, itu kurban bukan di setengah kilo, 1 kilo, saudara. Bagian kurban 1 ekor kambing diserahkan satu masyarakat yang minus, yang mustahil. Daging kurban bukan dimakan oleh orang-orang miskin. Daging kurban kita makan semua boleh. Tanda kutip, ada hak-haknya. Orang kaya pun yang berkorban memiliki hak yang sama. Karena itu hari raya, hari kemenangan kita sama-sama. Setelah orang melakukan puasa tarawih dan juga Arafah, saudara, ini kemerdekaan yang luar biasa. Hari ini kita tidak memiliki dosa karena sudah diampuni oleh Allah SWT setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Semangat, saudara. Motivasi korban ini harus kita bangun dari sekarang. Mulai kita investasikan dari sekarang. Mulai dari sekarang. Pengorbanan itu, saudara, termasuk pengorbanan bagaimana kita memajukan Islam dan kaum muslimin di mana saja kita berada sesuai dengan kemampuan kapasitas kita. Kalau kita ahli pendidikan, bagaimana pengorbanan kita di bidang pendidikan, bagaimana mendidik anak-anak ini supaya tidak terjerumus kepada jurang medsos, jurang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlalu dalam, yang merusak degradasi moral anak-anak bangsa kita. Itu PR pengorbanan. Bagaimana kita menjadi RT, menjadi RW, peran-peran apa yang harus kita lakukan untuk mengorbankan sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Konteksnya adalah kepedulian sosial, saudara. Kepedulian sosial tidak nunggu Idul Kurban, nggak nunggu takbiran, nggak nunggu 10 Zulhijjah, saudara. Di 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, yang itu ada hari tasyrik. Puncaknya mereka yang pergi haji itu, saudara, sesungguhnya memberi lambang simbol-simbol kehidupan kita. Bahwa Zulhijjah itu esensinya di ibadah haji dan esensinya di ibadah kurban. Semoga kita semua memberikan motivasi, niat yang kuat, yang belum berhaji, yang haji saja pengen ngulang-ngulang hajinya, pengen memberangkatkan haji saudaranya, anak keturunannya, semua cucu-cucunya dan generasi pengen haji, mengikuti jejak Nabi Ibrahim SAW dan ajaran Muhammad SAW. Apalagi kita yang belum, tetap memiliki motivasi yang kuat, karena itu menjadi penyempurna keislaman kita setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan endingnya haji, saudara. Saudara, motivasi korban di tahun depan juga sama, tetap kita akan semangat. Masalah teknis di lapangan, pemotongannya lewat Pak RT, Pak RW, pembagian distribusi, itu adalah kerjasama yang baik. Yang penting DKM tetap berperan memakmurkan masjid ini melalui peringatan hari besar bernama Idul Adha. Sidang Jumat bagi Allah, mudah-mudahan kita istiqomah, berikan ketakwaan, umur yang panjang dalam barokah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi amarna bil tahajjud sama hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala habibina syafiina qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin wa ba'd fa ibadallah taqullahu mastata'tum mas'alani wa ila maghfirati rabbil alamin wa ala anna Allah ta'ala amarakum bi amri barafihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala bi rawamir inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa mansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur fi biladil muslimin. Allahumma ansur al mujahidina fi Palestin wa dairatil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'adli yadhkurkum